Kemudian kita ngomong ke pertandingan kemarin lawan Yordania. Ketiga nih. Yang ketiga kan. Ini progresnya sangat luar biasa sekali. Di luar ekspektasi kalian? Iya. Ini di luar ekspektasi saya. Jadi Erick Thohir juga sudah membuat status itu di IG bahwa dia akan berpanjang. Dia tanya ke pemain itu, gimana STY, stay. Poinnya di situ. Ini ingat Bung Towel, sekali lagi Anda ngomong nggak benar, saya paranin Anda. Halo teman Nobar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman Nobar, di Panpel Nobar. Barengan Caniko dan juga Bang Sat dan Mas Ulin. Kita masih di warung Pak D. Sudah tidak sabar untuk membedah 3 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi grup A ya. Betul. Piala AFC U23, Piala Qatar U23. Udah siap? AFC U23 Ya. Asian Cup Qatar 2024. Iya itu, ya. Saya Nama ngomongnya resminya itu Piala Qatar ini. Piala Qatar. Gimana nih Bang Sat? Dari pertandingan pertama kita sudah jelas dengan logis ya, logikanya. Qatar emang mau nggak mau menang dengan cara yang bisa dibilang haram nggak Mas Ilin? Kotor. Kalau haram enggak sih, kotor. Kalau haram masuk Dengan licik akal. lah, licik. Iya. Kita Iya. tidak seperti kita seperti dirampas itu. Kemenangannya kan? Dirampas poinnya. Harus mengakui kekalahan gitu. Ibaratnya kalau kita main tarkam antar desa, ketika kita dipanggil dikasih transport, itu ya gitu disuruh kalah. Kebanyakan seperti itu. Oke. Saya istilahnya seperti itu. Cak. Anda menganalogikan Iya. sama kayak tarkam. Iya, ketika saya pengalaman juga dan Iya. pemain saya udah bagus-bagus, Ah. tapi sampai sana ya dikerjain habis-habisan biasanya. Berarti yang di Bisa sampai 10 menit penalti 3 kali pernah terjadi itu di Jepara. Seperti itulah cara. Ini kan kita mainnya di Qatar. Qatar kan tuan rumah. Betul. Dan ini Qatar juga ikut kompetisi kan otomatis. Makanya seperti itu poinnya. Dan trending loh, nggak cuma di Trending Indonesia. lah kalau Nggak cuma di pembahasannya Indonesia udah maksudnya. aja kan lihatnya sampai di juga sama Banyak. kan Dortmund juga banyak, Arsenal kan banyak, sampai di itu dan dibuat kayak kesenggol dikit langsung kartu itu loh. Ketika dia mau nonton pertandingan di stadion dia bikin meme seperti itu, banyak itu viral di TikTok. Ya, jadi gini, kalau saya ngomong kaitannya dengan performa ya, Iya. performa tim di pertandingan pertama, kedua maupun ketiga. Di pertandingan pertama itu mungkin kalau kita melihat memang secara kualitas timnas Indonesia itu tidak beda jauh dengan Qatar. Malah di atasnya dan kalau Ya, menurut oke. saya Ya kita nggak beda jauh lah. Apakah kita di atasnya atau di bawahnya? Ya kita nggak beda jauh. Dan kalau kita ngomong secara permainan, memang di pertandingan pertama yang namanya turnamen seperti ini mungkin memang ada apa namanya gugupan, grogi. Oh, grogi. Iya kan, karena di Pembukaan ya? pembukaan kan. Dan tapi saya rasa sebenarnya Indonesia main cukup bagus. Iya. Di luar bahwa memang keputusan wasit banyak yang nggak benar kalau saya bilang, mulai Tolol. dari penalti, kartu merah VAR Jenner itu semua keputusan-keputusan yang perlu dipertanyakan. Oke. Kemudian di pertandingan kedua sudah ada cukup progres peningkatan dari permainan. Kita lawan Australia selama ini baik di senior ataupun di kelompok usia belum pernah menang ya. Sama sekali. Iya kan? Dan terakhir kan kita malah kalah 4-0 di babak 16 besar. Kita sempat bahas Asia. di podcast terakhir. Iya. Kita agak takut sama Australia sebenarnya ya. Iya. Dan sebenarnya memang kalau saya melihat di 3 pertandingan Australia memang yang paling bagus, paling kuat. paling Iya kan? kuat sebenarnya ya. Pertahanannya Satu, juga bagus. di
satu topang dengan postur mereka Iya. yang memang besar, kemudian secara kualitas dan teknik mungkin juga agak sedikit lebih baik. Tapi ketika kita ngomong Indonesia ini sekali ini kita melihat di Asia Cup U23 ini, anak-anak tim U23 ini sangat bermain kolektivitas. Ya. Di pertandingan pertama itu kita sangat terbantu dengan adanya Ivarjen di lini tengah. Nah, bentar. Itulah kenapa kayaknya dia itu dikorbanin ya. Maksudnya benar-benar diincar sama wasit Iya. untuk langsung kuning. Benar. Kelihatan banget gitu loh, Bang. Makanya kenapa pelanggaran seperti itu kena kartu kuning kan? Iya. Ya kita nggak tahu lah, kita nggak mau suudon, Ya, memang, tapi kenyataan kayak dia yang diincar gitu kan. Tapi akhirnya kan dia nggak main di pertandingan kedua. Betul. Di pertandingan kedua meskipun nggak ada Zerner, tapi ada Nathan ya. Nathan Soaon. Itu dipaksa berarti ya? Dia dipindah gelandang. Dia kan sebenarnya kan bek kiri kan. Selama ini kan dia bek kiri. Kemudian dia dicoba di gelandang bertahan dan ternyata memang cukup bagus dia. Keseimbangan antara menyerang dan bertahan itu cukup solid dengan adanya Nathan. Di pertandingan pertama, di pertandingan kedua dia berpasangan dengan Marcelino, ya kan? Karena di sayap kiri ada Kelly waktu itu. Ya. Ya kan, Kelly main, akhirnya Marcelino di lini tengah bersama dengan Nathan seperti di pertandingan pertama Marcelino sama si Ivarjen. Nah, itu sudah mulai kelihatan. Di babak pertama kita mampu meladeni permainan Australia kan. Oh iya, betul. Bahkan kita juga ciptakan gol di akhir babak pertama lewat sundulan si Komang itu. Dan di babak kedua mungkin pelatih menginstruksikan kita untuk menunggu, bukan bertahan ya, tapi menunggu sampai sesekali melakukan counter attack. Nah, itu yang memang di pertandingan kedua ini proses transisinya agak kurang berjalan dengan baik, proses transisi dari bertahan ke menyerangnya. Mungkin dengan fokus bertahan, Bang. Karena Ya, emang kebanyakan diserang dan pas itu. maksud saya kan memang bertahan. Kan tetap harus ada sesekali menyerang. Kan tetap ada counter attack. Nah, counter attack ini nggak jalan dengan bagus. Sering kena stop dari pemain bertahan dari Australia karena pemain Australia itu dia tinggi, backnya sampai setengah lapangan. Nah, itu bisa diantisipasi. Kemudian kita ngomong ke pertandingan kemarin lawan Yordania. Ketiga nih. Yang ketiga kan. Ini progresnya sangat luar biasa sekali. Di luar ekspektasi kalian? Ini di luar ekspektasi saya. Bener, Di luar. Saya kaget itu. Saya itu memang pernah ngomong sama Mas Ulin, Indonesia menang. Tapi nggak kayak gini menangnya, Cak. Kayak lawan Australia mungkin? Ya mungkin kayak gitulah. Ekspektasi saya kayak gitu Iya, kan. iya. Karena lawan kita kita butuhnya hasilnya imbang sebenarnya gini, kan. lawan kita kan Yordania, Cak. Iya. Yordania itu di timnas senior. Dia juara 2, Cak. Iya, final. Oh, kemarin. Piala Yang Asia, kena kan? penalti 3 kali. Dan Indonesia senior waktu kualifikasi Piala Asia kalah sama Yordania. Iya. Nah, anggapan saya tim U23-nya kemampuannya hampir setara gitu. Oh, oke. Tapi ternyata enggak. Nah, kalau saya melihat Indonesia kemarin setengah tingkat di Di atasnya ya, Yordania. malah ya? Iya. Atau mungkin Yordania yang kepengen harus menang, Bang? Iya, karena dia kan emang ditargetkan harus menang di pertandingan itu. Tapi kan ternyata kan serangannya juga masih seperti itu aja. Dia itu lebih suka nyerang dari sayap kan. Kelihatan. Terutama dari sayap kiri mereka. Otomatis dari kanan pertahanan Indonesia. Ya. Fajar sama si Ferrari yang memang selama 3 pertandingan itu menjadi salah satu titik lemah Betul. di timnas Garuda ini, di sayap kanan itu, di sebelah kanan. Dan kemarin mereka hanya bermain seperti itu, bermain dari sayap karena memang di lini tengah mereka nggak bisa nembus. Rafael Struwik ketika memang mereka melakukan proses transisi itu sudah mengganggu. Pergerakan bola. Iya, pergerakan bola. Dan salah satu gelandang bertahan mereka kan turun dia pasti. Itu diganggu sama Struwik pasti. Iya. Sehingga mau tidak mau mereka akan mengalirkan bola ke sayap-sayap. Nah, di sayap ini dengan mudah pertahanan Indonesia akan menghentikan. Paling mereka akan melakukan crossing. Iya. Yang selama dulu ini jadi titik lemah kita. Penyakit sih. Kita tuh kalau lawan tim Asia Barat di crossing gitu aja mesti bobol. Pasti. Kan? Tapi sekarang sudah enggak lagi. Karena memang
Sintayong kan memang dalam pemilihan pemain terutama untuk main ini belakangnya memang dibutuhkan main yang posturnya memang tinggi. Tapi tadi malam kan yang main kan itu nih. Nathan sama Ivar kan gelandang bertahannya. Iya. Iya. Terus Jadi Marcelino dipaksain di depan lagi, kan. Kan depannya kan Witan. Nah, Terus ngomong siapa yang satu? ke formasi Indonesia Struij sama Sebentar, Bang. Satu lagi apa? apa? yang depan tiga. Witan, Struijk sama si Marcelino. Oh, Marcelino. Iya. Sayap dia. Masuknya di sayap. Ketika kita ngomong formasi kemarin, Nah. yang pertandingan ketiga ini formasi yang sebenarnya formasi inti dari tim ini. Iya. Jadi mulai dari lini dari kiper Pertahanan. Hernando, kemudian 3 center back si Rizky Ridho, Hapner, Ferrari, kemudian di tengah ada si Nathan, Zerner, di kanan ada si Fajar, di kiri ada si Arhan. Pratama Arhan, kemudian di depan ada si Struijk, di kanan Witan dan di kiri Marcelino. Ini sebenarnya formasi yang tim intinya ini. Tapi kalau bek kanan masih bisa berubah Rio Iya, Fahmi dan kalau bek kanan ya. Kalau Tapi yang lainnya kalau, sih kalau saya melihat ke performa Rio Fahmi di pertandingan pertama, sangat kelihatan. Ini yang membuat kemudian Sintayong memutuskan untuk memasang Fajar di line up. Gitu kan Fajar di pertandingan kedua udah mulai jadi line up dia di 11 pertama kan termasuk di pertandingan yang kemarin. Nah, Rio Fahmi ini jadi pengganti. Sebenarnya mereka saling mengisi karena Fajar juga mainnya nggak terlalu lama. Iya. 50 atau 60 udah diganti Rio Fahmi. Memang butuh harus Penyegaran penyegaran ya? terus di Betul. kanan ini, dan kemarin kan juga Ferrari digantikan sama Komang. Iya. Ya, karena memang golin ya. di kanan ini agak lemah. Nah, ketika dikasih pemain dengan apa namanya Tenaga baru. otomatis kan fokus mereka juga iya. masih terjaga. Berarti langsung dua sebelah. Iya, Kanan, langsung semua sebelah kanan dua-duanya semua. ya? Dua-duanya Karena semua. yang Arhan sama Rizky kan emang paten nggak Paten, diganti. ya. Benar. Emang Jadi- ya, kita kelihatan momoknya emang di situ ya, yang gampang ditembus ya. Saya yang Di agak sebelah situ. terpukau itu yang gol kedua. Prosesnya kan dari bawah itu. Witan. Sampai Kita sampai ngomongin gol dari satu-satu dari Iya. pertama. kalau pertama itu kesalahan backnya Oh, apa iya, Jordania dan terus dapat Struij Itu dia sebenarnya bukan kesalahan juga sih, Mas. Emang kan bola mau mental kan dari kaki kan terus Struij sudah pas di Usahanya depan iya ngeyelnya itu kan Iya, sebenarnya kan gini, itu kan proses iya sebenarnya kan serangan dari Indonesia kan proses Enggak yang- taktik, belakang lepas, kemudian kena pemain Qatar, lepas lagi. Jordania deh Iya. Asyik, Jordania, Anda Pak, kok sorry. tadi ingat Qatar Iya. terus pengen revenge soalnya. di shout sama si Seru. Struijk. terus Struijk. dijatuhkan Kurang sih dia. Ya, memang memang salah penalti satu kok bisa kelebihan bisa Struijk- protes ya dan itu Yo, biasa lah. iya Salah satu kelebihan Struijk itu kayak gitu, Tahu ya. memanfaatkan peluang untuk jadi penalti kan udah 2 kali dia seperti itu. Lawan Vietnam juga sama kan. Iya. Karena kemungkinan untuk dilanggar dia di kotak penalti itu cukup besar karena kan dia juga punya skill. Ya. Dia mampu bawa bola. Kadang-kadang itu kan buat pemain belakang kan agak Terketir. sedikit gratil Iya. gitu ya. Dia emang kurangnya tuh body doang ya. ya posisinya kan panik dan ketika Benar. Rafael Struij Kadang-kadang menghadapnya kan gitu, ke gawang ke gawang. tinggal nendang kan Betul. Jadi kalau ditendang mungkin nggak pelan dia. padahal nggak mungkin masuk kadang kayak Iya. cuma kan ya itu tadi Benar. membuat back panik Terus gol yang kedua, ini Rizky Ridho luar biasa. Rizky Ridho Memang proses- dia overlap dari belakang proses bola dari bawah, kemudian bola dari Rizky Ridho, dia ngirim bola dari seperempat lapangan ke tengah kan, kemudian dioperkan ke Marcelino. Iya. Lah Marcelino ini yang saya cukup apresiasi ke Marcelino. kipasnya itu loh dan Iya. Kipasnya. Iya, iya, istimewa Itu emang. saya nggak nyangka dia akan ngoperkan ke Ridho. Peran kunci ya. Biasanya kan kayak gitu kan ke sayap gitu Iya. kan. Ini tiba-tiba ke tengah. Dan Ridho pakai lama-lama tanpa ya. harus ngontrol, dia langsung kasih ke Witan kasih ke Witan. dan posisinya Witan juga agak miring Agak- gini loh iya. Dan siap posisi nendang gitu Witan itu kan di belakang 2 pemain. Betul. Tak pikir offside ternyata enggak. Saya pikir juga offside Ya. awalnya, ternyata enggak kan. kayak golnya MCT dan kalau seperti itu mainnya saya juga kaget ini yang gol Kayak kedua golnya kok Messi gini ya waktu di PSG. oh iya 1-2-1-2 itu kan cuma bola taruh tok iya, Passing. taruh tapi taruh tapi Passing. pojok itu dan Passing gitu. namanya kan kepo itu pojok naruhnya itu nembaknya dari samping loh Mas. iya Bukan dia dari depan. ngefek Iya. gini dan iya Kalau depan gini kan enak tinggal ke sana ke sana gitu kan. Ini dari pojok sini maksudnya. dia kan pokoknya kaki kiri kencang Iya. juga dah Tapi itu tendangannya kaki kiri kan. kaki Kiri. kiri Bagus banget. Iya. Lengkong itu. itu Jordania
kaget loh itu pas gol kedua. Backnya itu kok iso gol kayak gini ya. Jadi Dia kaget dengan Loh, Indonesia pemain makanya. seperti ini loh. Komentatornya ketika yang Inggris Indonesia mampu ciptakan 2 gol itu, Iya. pemain Jordania itu udah turun mentalnya. Iya, mentalnya udah kena Udah emang. kena dia. bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain ya, karena dia nyerang itu tahan sama lini tengah dan pertahanan Indonesia yang cukup solid. Kemudian dia bertahan, itu pemain Indonesia cukup membuat mereka bingung. Stamina-nya gimana? Stamina luar biasa. Terutama Nathan. Iya. Paru-parunya 2 ini. Pressing-nya Nathan ini nggak loh. ada capeknya. Ketika bangun menyerang bertahan itu ada Nathan di mana-mana seperti kayak Kante pas di Chelsea. Makanya Ivar Jenner itu sekarang saya ngomong dengan adanya Nathan, Ivar Jenner, Marcelino, Wita, Jangan itu lupa mereka tinggal mikir sama depan seperti itu, aja. mereka fokus ke penyerangan, Cak. Dia nggak mikir ke pertahanan. Iya. Karena si Marcelino itu sudah diomongin sama si Nathan pada waktu sebelum main. Sudah, kamu fokus nyerang, biar saya yang bertahan. Gitu. Jadi memang itu pun akhirnya membuat Ivar Jenner juga enak. Dia fokus ngalirin bola karena dalam pertahanan itu Ivar Jenner si Nathan itu Udah mengcover. sudah mengcover. Dia di sisi kiri, Jenner di sisi kanan. Kolaborasi dia dengan si Pratama itu cukup bagus. Iya. Pratama, Marcelino, Nathan ini Gol ketiga kan juga dari segitiganya Arhan dulu kan iya. itu kan. Iya. Pertama itu kan dari Struik ke kiri, Arhan, Iya. Arhan kemudian cutback ke Marcelino lihat Witan, Witan terus kembali lagi ke Marcelino. dikasihkan ke Witan, kemudian Witan hanya dengan kayak ngecip gitu, Iya. cip gitu aja. Dan saya rasa proses seperti ini Mas Uli, Mas Ca, ini tidak terbangun dalam waktu yang Singkat, iya. Mereka itu sebenarnya sudah cukup lama bermain bersama, mulai dari Marcelino, Witan, kemudian siapa? Rafael Struik, Arhan yang pasti. Arhan juga. Mereka kan sudah cukup lama main. Yang baru masuk kan emang ya Fahmi, Iya. Komen, Cuma Komen, tidak Ari, menyesuaikan. Kelly ya. Ya, kayak Pas di pertandingan pertama emang sedikit kelihatan ketika Kikuk, Komang di gak gugup. Iya. passing Rizky Ridho cepat, dia agak kagok. Ah, Jadi kayak Itu kayak main di Borneo aja. iya, seperti terbiasa di Iya. klub. Nah, itu. Dia kan kalau Karena Rizky Ridho sama Ferrari kan udah satu tim. timnas sekarang ini kan Mungkin, kalau apa namanya dioper cepat gitu, itu kontrol harus bagus. Iya. Nggak boleh mental-mental. Kalau mental udah keserang balik Kalau habis. mental sudah diganti dia. Iya. Nggak perform. Iya. Ngomong-ngomong langsung cinta yang pasti. Gitu. Dan mereka juga ketika direbut itu harus punya banyak pilihan siapa yang mau dioper gitu loh. Cepat itu. Jadi keputusan pemain-pemain timnas U23 ini sudah sangat bagus. Berarti peningkatan Dalam- IQ, Bang. Iya. Iyalah, mungkin makanya Cerdas. udah roti sekarang sama daging. Iya. Oke. Jadi langsung cepet. Ulin dapat bola nih. Dia nggak pikir kalau zaman dulu kan kita nggak mendetilkan yang kemarin Gitu. ya. Masih lihat kiri kanan. Jadi gini, yang dapat bola sama pemain yang mau dioper itu sudah cerdas. Jadi yang mau dioper pun juga bisa cari tempat menempatkan diri supaya nggak menyulitkan pemain yang mau ngoper. Itu pun ketika mau dapat bola dia udah tahu habis saya dapat bola gue harus ngasih kemana nih. Iya. Cepet langsung. Itu yang Dan proses itu kan perlu latihan. iyalah. Gitu loh. Ketika pelatih mulai dari nol, Indonesia mulai dari minus ini nah. Iya. Minus. Kayak saya Bukan tuh- nol. Saya tuh agak apa ya? Agak serik lah. Iya, esmosi gitu. Agak serik. Ya bukan serik tuh bahasa Indonesia apa? Benci. Bukan benci. Gemes. Kecewa. Kecewa dengan kecewa. omongan dari Tompel. Rompel itu yang ngomong bahwa Indonesia itu pragmatis, yang bisa bertahan, kemudian melakukan counter attack. Dia nggak ngelihat selama ini main Indonesia itu memang bangun serangnya itu dari bawah proses build up. Masa dia nggak ngelihat? Dia sebagai kemarin pengamat gini, itu kan Dan. harusnya kan dia tahu. Ketika pas menang itu Yang ini mana-mana nih? sebuah ada ungkapan yang terungkap gitu dan ketika pemain Liga 1 Oh. 7 orang Oke. kita harus berterima kasih kepada Liga 1 Liga 1, Liga 1. Dia bukan kayak Liga gitu. 1 Dia bukan kayak gitulah. loh, kalau orang pandangannya kalau emang benci mah Nggak, ada maksudnya aja yang gini. dibahas gitu loh. Dari liga manapun, Itu pemain Indonesia. itu main Indonesia. Iya, Terus gini, betul. di Liga 1 itu ya pemainnya kan ya cukup banyak. Kan? Iya. Iya.
kenapa yang dipilih itu? Karena kan Sintayong tahu kualitas yang dipilih itu sesuai dengan karakter mainnya dia. Kita nggak merendahkan ke pemain yang lain loh, yang nggak dipanggil loh maksudnya. Belum itu kurang yang bagus dipanggil, juga gitu loh. Yang dipanggil itu bukannya kurang bagus, tapi nggak sesuai atau nggak cocok dengan gaya permainan dari Sintayong gitu loh. Kenapa kok pemain yang dipanggil itu terus ya? Karena pemain itu yang memang cocok dengan gaya main Sintayong. Bukan kurang bagus, tapi gaya permainannya cocok apa enggak dengan skemanya Sintayong. Itu loh, tompel. Bukan karena itu lokal tadi pet atau apa, enggak lah ya Mas Ulin. Jangan dikasih ruang sama betul. Jangan dikasih buat tayang di makin dia dikasih sehingga ruang kita itu, gini, semakin ngomongnya nggak karuan. Ketika kita ini kan Indonesia lagi bagus-bagusnya ini Cak. Iya. Dan lagi ibaratnya gini, orang yang nggak mau nonton timnas sekarang udah pada pengen nonton timnas. Apalagi sekarang dari segi simpel aja. Ini sekarang banyak alun-alun yang dibuat nobar timnas. Bayangkan rasa nasionalisme ketika kita bangun seperti ini, ketika kita lihat Bung Tompel, nanti lama-lama kan orang semakin gini Cak. Loh kok timnas kok gini terus? Masih ada yang gini-gini. Nanti ketika mikirnya agak kayak, jadi mikirnya ada up down gitu loh. Tapi ketika kita Bung Tompel nggak dikasih ruang, kita maju aja terus ya gitu loh. Dia itu pemecah belah umat. Iya, pemecah belah. Emang dia agak seneng kalau emang nasionalisme sekarang itu bukan gitu Mas. Maksudnya ini loh Dan. Ya, kalau peminatnya banyak ini loh. Gini, jadi dia itu kan nggak senangnya kenapa? Ke STY-nya. Bukan ke STY sebenarnya. Ke SS. Oh iya. Nggak dikasih ruang itu kan. Iya. Uang apa ruang? Ruang. Oh, tak kira uang. Ruang untuk itu tadi loh. Jabatan lah. Jabatan untuk uang kan? Iya. Gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya. Karena dia ketika mau mengkritik Erick Thohir langsung nggak boleh. Ayo kadang-kadang makanya yang diserang STY. Malah ini lucu dikasih dia bilang STY Mas Olimpiade di bawah di balik supporter fans Indonesia. Enggak, lu supporter fans itu orang yang paling objektif kita ngomong. Iya kan? Ketika tim Indonesia bermain bagus, fans pasti akan dukung kok. Ketika tim Indonesia bermain jelek, fans pasti akan hujat. Yang pertama kali menghujat siapa? Enggak pengamat. Fans supporter itu. Itu kalau sudah menghujat sudah nggak ada obatnya. Iya kan? 5 menit udah 100.000 komen mungkin. Ketika fans itu nggak senang sama STY, itu nggak usah nunggu kontraknya selesai, udah dipecat itu pasti sampai SS. Ya kasusnya kayak itu dan pelatihnya Vietnam. Iya. Itu kan sampai nggak didukung orang Vietnam, gitu. Sampai dia bikin konferensi pers. Saya yakin pas saya main nanti di Indonesia, 80% orang Vietnam pasti mendukung Vietnam kalah. Jadi seperti itu nanti kasusnya. Istilahnya itu pengkritik, oke lah dia kritik, tapi kritik yang membangun. Kita nggak menafikan bahwa timnas Indonesia ini juga memang harus ada perbaikan lagi. Masih ada kekurangan lah. Enggak kemudian sudah perfect gitu, enggak kan masih ada kekurangan. Itulah yang harusnya disampaikan. Perbaikan seperti apa? Jangan saran gitu ya. Iya, saran yang benar-benar membangun untuk timnas. Dan demi kebaikan timnas juga kan ditunggu oleh supporters. Saran-saran yang tapi ketika dia ngomong seperti itu bukan saran tapi nyinyir. Gitu. Kayak cocok dia jadi admin Lambe Turah. Iya. Kan nyinyir tuh. Jadi itulah kalau saya bilang sih sekarang ini kan kita ngomong bahwa 99% fans itu sangat mendukung STY untuk tetap bertahan. Dan alhamdulillah kan dengan tercapainya target semua di Piala Asia Senior maupun di Piala Asia U23 ini di 16 besar dan 8 besar ini otomatis kan Sintayong akan diperpanjang. Sudah. Tadi Erick Thohir juga sudah membuat status itu di IG bahwa dia akan berpanjang. Dia tanya ke pemain itu, gimana STY stay. Sampai 27 Bang katanya. Iya. Kalau saya pengennya malah STY seumur hidup. Jangan. Ya, tetap STY ada masanya kan. Suatu saat kan kita juga pasti kan, akan ada pelatih yang lebih bagus lagi. Bagus untuk saat ini memang STY harus bangun ini pondasi karena dia sudah 4 tahun ini dan kelihatan sekali progres kita itu. Itu kalau di mata kita orang awam aja pasti udah tahu kok. Itu orang awam loh. Pengamat ya. Kita nggak ngomong, nggak perlu pengamat sepak bola. Orang awam aja tahu kalau timnas Indonesia itu berprogres. Dan progresnya dari jelek jadi bagus. Itu sudah jelas.
Ketika saya tadi nonton yang namanya supporter Mas Ulin, itu dimanapun berada, yang diinginkan itu adalah hasilnya menang. Iya kan? Ini udah lebih loh. Ini lebih, ini prosesnya bagus dan hasilnya juga bagus. Itu poinnya di situ. Poinnya di situ. Ini ingat Bung Towel, sekali lagi Anda ngomong nggak benar, saya paranin Anda. ini tadi Saya kan udah sebel Anda sama. dan ini kan tadi di TikTok saya ada secuil pas dia di podcast di Close the Door STY sama di Dedi. iya, sama JJ ketika kenapa Anda mau melatih Indonesia ketimbang Cina yang notabene katakanlah uangnya Cina lebih bisa. besar Cina kenapa dia milih Indonesia? Dia udah tahu Cak, dari pas kita minus itu dia udah tahu kalau Indonesia itu punya potensi ketimbang Cina. Pemain mudanya ini yang saya bilang. Jadi SDY itu udah tahu Cak gimana potensinya orang Indonesia. Makanya dia pengen ngelatih Indonesia. Kalau milih uang kan dia pasti milih Cina. Iya. Tapi kan dia milih Indonesia karena itu tadi dia tahu kalau Indonesia itu punya Potensi. Dan potensinya itu nggak hanya pemain Mas Iya. Ulin. Sepak bola itu jadi olahraga nomor 1 di Indonesia. Ketika sepak bola kita membanggakan, seluruh rakyat Indonesia itu ikut bangga ya. Iya sih. Iya. Kayak STY udah enggak. Kalau di Cina, sepak bola itu bukan olahraga nomor 1. Jadi Basket ya? meskipun orangnya banyak di situ, tapi yang senang sepak bola mungkin nggak Minton banyak. mungkin lebih Tapi banyak. kalau di Indonesia, meskipun Minton. bulu tangkis kita itu prestasinya mendunia, tapi dia nggak bisa bersaing dengan sepak bola. Itu makanya kenapa pabrik kita itu bikin stadion dan beli klub. Gitu. Itu kan pernah diomongin kan pada waktu. Iya. Iya kan? Iya. Kenapa kok sekarang kok juga ke sepak bola? Ya Iya. karena saya tahu bahwa Indonesia itu olahraga nomor 1 sepak bola, bukan bulu tangkis. Iya. Udah tahu lah arahnya kemana ya. Iya. Dan sekarang kan Como. mereka juga sudah berhasil itu. Sudah mau masuk Serie A loh ini. Iya, Como. Ngeri loh. Runner up ya? Runner up. Nomor 3 si timnya Jazz ya? Iya, Venezia. Venezia. Bingung, milih mana bang? Saya, Venezia mau si Ijaz mau pindah ke Inter. Katanya ya. 80% kemarin katanya itu. Karena kayak orang dalam pasti. Iya. Kalau enggak ke Como kan? Enggak apa-apa. Iya bisa lah. Banyak ada beberapa Como itu ini ya, siapa pemainnya sih ya? Oh, PT Kutron. PT Kutron ini dari Milan, dari itu, Milan yang kecil itu. ini berarti empat orang Indonesia yang punya klub di luar negeri itu ada 4 ya bang? Como itu di Serie B Oxford. Italia, Oxford itu di Liga 3 Liga 3. Inggris, Brisbane. FCV Dender di Liga Belgia. mau naik katanya. Brisbane. Sama Brisbane Roar Australia. Australia. Bisa jadi tempat untuk teman-teman potensi muda kita ya, maksudnya yang untuk main di sana gitu. Kan sebenarnya kan Bapak Hartono itu beli Como itu kan sebenarnya untuk itu, untuk nampung. Dia kan bikin Garuda Select sih. Betul. Itu kan yang bikin kan Jarum sih, Garuda Select. Nah, dari pemain-pemain Garuda Select ini rencananya dulu ditampung di Como. Tapi ternyata Como malah sekarang jadi tim sukses sekarang ini. Mau masuk ke Serie A kan? Niatnya iseng ya? Iya, iseng, gitu. Orang kaya Dia kalau mau iseng masuk gitu. Serie A ini. Ini kan udah masuk Serie A ini harganya udah ngeri loh ya. Iya. Dia tuh belinya cuma 4 miliar gitu. Dolar ya? Rupiah. Loh dulu tuh Serie D, Cak. Dia beli Kamu belinya 4 miliar rupiah? 4 miliar. Murah banget, Bang. Loh, dulu dia Serie D Mas Oli. Iya, murah banget kalau 4 miliar gitu loh. Ini Kurniawan masih di sana kan? Masih Asisten manajer katanya. asisten pelatih. Asisten pelatih? Kurniawan asisten pelatih, Bang? Iya, di sana, di Masih Como. di sana ada. Iya. Dan bisa ada link gitu kan ya? Link up untuk misalnya Iya, kalau Nan, saya- Wan, Masih Kurniawan. ada link tapi masih ada ini, Maksud Cak. saya gini. Seleksi. Kualitasnya, kuantitasnya ini loh Pasti ada masih di targetnya, iya. gak sekedar Jangan hanya lah. itu kan nggak berani kan Kurniawan Orang juga. dalam maksudnya. Kalau Rizky Ridho mungkin masih bisa lah nanti. Jepang dulu lah. Itu Oh, pemain. oh Marcelino aja mending. Udah di Kalau saya sih mending Rizky Ridho. Ya, Marcelo katanya mau ke Real Sociedad. Tapi gini, ini kita ngomong ke ya. Setelah ini yang namanya gelaran kayak turnamen Piala Asia U23 ini kan pasti banyak pemandu bakat. Iya. Dari Terus tim-tim scouting. Eropa terus scouting. Itu ketika memang Indonesia mampu berprestasi di
mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan masuk final Olimpiade Paris dan dan bisa Olimpiade. nanti ke Olimpiade. Iya. Itu saya rasa itu pemain-pemain kita itu banyak akan dilirik oleh tim-tim dari luar. Iya. Wah, ini harusnya Apalagi jadi- targetnya jadi STJ ini kan juga pengen masuk semifinal kan. Maksudnya ini Bukan harusnya- hanya 8 besar. Betul. Maksudnya harusnya ini jadi kayak pemacu untuk main-main kita loh, enggak? Iya. Dia kan masih kayak hero farming. Apa sih kalau bisa di Liga Jepang atau Liga Thailand Belanda? lah. Iya, Ya, nggak apa-apa lah. misalnya kan. Iya, ke Thailand minimal lah emang. Thailand nggak bagus. Jadi kan lebih ada atmosfer mainnya bagus tuh loh kalau di luar negeri itu rasanya gitu. Bukan kita meremehkan liga kita ya, Bukan. tapi ketika mereka keluar itu akan banyak ilmu yang diperoleh. Setidaknya mentalnya pasti akan bagus. Kita bisa melihat Marcelo sekarang. Marcelo itu umurnya berapa? Cak? 19 tahun. Dan pintar bahasa Inggris loh. Itu, ya pintar lah, dia lama di sana. Saya baru tahu kalau Marcelino pintar Kemarin bahasa Inggris. Pasti waktu wawancara. Konferensi kok lancar gini ya. Biasanya kadang kan kayak meskipun Ya, tapi kan Tapi bahasa Inggrisnya pasti masih agak kan dia nggak selancar udah Marcelino. hidup di Eropa. Iya, itu loh. Kalau nggak bisa masalahnya. bahasa Inggris susah. nanti Iya, dia susah. ngomong. Nanti dikeplai sama Sterwick shop bahasa Inggris tara gue. Iya. Nah, iya. Sangat lancar sekali. Saya itu pasti wawancarai Nah, the match ini itu. salah satu hal yang cukup Lancar sekali ya Marcelino. Bahwa pemain-pemain kita ya memang secara kualitas sekarang ini kita rasa ini sebuah generasi emas. Nah, jadi mungkin beberapa tahun lagi mereka ini masih akan tetap bermain di timnas. Dan siapa yang ngomong tadi? Saya ngomong di Sport 77 kan bilang si Coach Rival kan ngomong pemain ini itu akan masih bisa main sampai 7 tahun ke depan gitu. Terus temennya ngomong ya kalau konsisten dia bilang. Oh benar-benar. Iya Itu kan? bagus betul. Iya kan? Ya kalau konsisten. Kalau nggak konsisten kan juga sama aja percuma. Iya, benar. Nah, kalau mau konsisten harus keluar dia. Keluar dari Zona nyaman. Iya keluar main di luar. Nah, Kalau maksudnya dia gitu. konsisten. Karena ketika dia main di luar itu mereka itu akan berada di dunia yang lain. Dalam arti teman juga pasti sudah berbeda, kulturnya juga beda. Mereka juga pasti akan mencoba untuk menunjukkan yang terbaik. Karena di situ saingannya. nggak ada yang kenal kan Betul. gitu. Pelatihnya mungkin nggak kenal dia, teman-teman juga nggak kenal dia, lawannya juga nggak kenal dia. Kalau masih main di Liga Indonesia, nanti dia akan merasa sudah paling hebat. Oke. Ini Bang, kita lihat Rizky Ridho ketika main di Persija Mas Ulin sama dengan di Timnas. Beda nggak? Beda, Sangat beda. beda sekali. Itu kan yang arahnya kan. Iya. Jadi kalau lo mau main konsisten ya jangan main. Ya kita nggak bilang Persija jelek sih Bang. Maksudnya kultur sepak bola di liganya Indonesia kita emang seperti ini masih kan gitu. belum. Kan kita masih ngelihat di pertandingan pertama ya. Kalau kita lihat back-back kita U23 itu Iya. kalau ngambil kan kadang-kadang agak kotor gitu. Jadi ya, riskan lah. Ini kita ini ngomong. Ini kita nggak hanya pengamat sepak bola Indonesia ya. Iya. Kadang-kadang kita juga jadi pelaku ya maksudnya. Iya. Kita tahulah bagaimana Liga Indonesia itu 1, 2, 3 itu kita tahulah seperti apa. Bahkan Liga 1 aja klub-klubnya saya rasa kurang profesional. Iya. Padahal sudah profesional kan itu, tapi kurang profesional dalam pengelolaan manajemennya. Ya tidak semuanya lah, ada beberapa kayak gaji pemain dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu yang mempengaruhi performa pemain pastinya. Ada beberapa faktornya di luar lapangan sih emang. Iya, itu. Bikin pemain jadi males. jadi nggak bagus, jadi males. Ini kan- Lingkungan juga pengaruh. Ada statement katanya di induk organisasi Indonesia kita itu sebenarnya masih ada orang-orang busuk. Iya, masih banyak. Masih banyak. Yang mereka mencoba memang untuk hidup di situ. Dan katanya nggak berani, sekarang belum berani tampil karena takut sama Erik. Iya, benar. Makanya mereka itu mencoba menggerogoti, ya kayak itulah Ya. orang-orang itulah. Yang diserang bukan ketua PSSI-nya, Ya. bawah-bawahnya dulu. Kan gitu. Makanya ketika Erick Thohir dengan gebrakan-gebrakan yang seperti ini mampu membawa timnas seperti ini, yang diserang nggak si Erick Thohirnya, Sintayong ngomong. Mereka kan dia pakai main naturalisasi lokal pride kemudian di
dihembuskan gitu. Yang hembuskan nggak kita kan ya? Maksudnya, sorry, bukan kita ya, bukan orang fans Indonesia loh. Bukan. Tapi ada yang ngomong Ada sendiri. yang sendiri, iya. Ya kita ikut-ikutan dong gitu. Bukan Maksudnya, gini. Bukan Jadi, fansnya loh maksudnya yang ngomong gitu. Saya ngomong kembali ke Towel tadi. Dia ngomong di era sekarang ini kenapa juga kita harus ada dikotomi antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Lo yang ngomong dikotomi itu lo siapa? Lo supporter tuh lo nggak pernah ngomong gitu. Kan mereka menghembuskan, kemudian itu dibuat perdebatan. Iya. Kan ada yang menghembuskan pasti. Kemudian ngomong kaitannya dengan kenapa sekarang banyak naturalisasi. Kan gitu. Loh, mereka kan bukan naturalisasi. Diaspora. Mereka itu pemain keturunan. Betul. Dan mereka punya hak untuk jadi warga negara Indonesia. Dan ketika dia mau, kenapa kita tidak? Kenapa kita menolak? Kan jelas sanatnya kan. Iya jelas, ada sanatnya benar kalau ada sanatnya benar. Maksudnya banyak yang ngomong Semarang gitu loh. Benar. Enggak yang asal comot kayak aja. Ya. Dan Tapi di itu, era sepak bola iya. modern sekarang itu hal-hal seperti itu kan Udah hal yang wajar. biasa. Di Eropa sama lah. Di Eropa Prancis, orang Prancis aja banyak orang Jerman, Afrika kok. Rudiger itu Boateng kan, iya kan? Iya. Iya. Kalau Prancis malah banyak lagi dan Prancis malah bisa beraneka 11. ragam itu. Bisa 11 itu dari negara asalnya itu nggak Prancis semua gitu. Iya, mereka imigran-imigran. Jadi kita jelas kok mereka keturunan Indonesia. Makanya dulu imigran asalnya kan. Ya dulu naturalisasi Gonzales itu naturalisasi. Kita ngehujat nggak? Enggak kan emang bagus kan. Wah, Iya karena mereka masih ada di situ. Mereka nggak ngujat. Oke. Tapi emang bagus banget maksudnya. Iya. Gonzales terus Ya, siapa? bagus tapi nggak kayak gini lah, Cak. Van Permainan. Bukering Siapa itu? yang gemuk. Ya kita ngelihat timnas ini kan nggak baru sekarang ini sih. Sudah Iya. dari Zaman dulu lah. kan. Kita kan melihat perkembangannya seperti apa gitu loh. Dan bukan Anda aja Bung Towel yang sudah menjadi pengamat sejak dulu. Saya ini nonton bola itu sejak kecil. Dan Cuma kurang kesorot aja ya. cuma nggak kesorot aja. Dan saya rasa timnas saat ini itu timnas yang cukup sukses. Baru Saya kali harapnya ini loh. gini dan pas generasi Bangsa emas ini- seperti enggak, Belgia itu. Iya, baru kali ini loh bangsa Indonesia itu bangga terhadap sepak bola Iya. Indonesia. Dulu banyak banget yang kayak underestimate. Iyalah, kita pasti kalah, nggak bisa bersaing di. Loh, sekarang gini dan tahun-tahun ini di era STY kita bisa nonton timnas di Piala Asia U23. Kualifikasi sampai ronde kedua. Kualifikasi Piala Dunia kita nonton gitu ya. Dulu kan kita paling AFF, Cak. AFF itu udah harus pikirannya mentok juara. Dan kita nggak bisa main di lingkup lain gitu loh, Cak. Bener-bener. Kita hanya bisa Jadi menonton. kayak Makanya kita kata dalam tempurung gitu ya. posisinya kan kita FIFA rankingnya kan pasti segitu aja karena kita nggak dapat poin yang emang besar. Ketika emang poin tim negara kecil katakanlah dia pengen upgrade ke lebih atas kan harus bermain di kompetisi lebih yang atas FIFA. lebih bergengsi Ya maksudnya FIFA agenda kan. FIFA. Iya. Ketika kita pernah dulu itu kayak Honduras kan pernah sampai naik sampai tinggi gitu dan Iya, karena lolos dia Piala Dunia. lolos Piala Dunia juga dia di CONCACAF juga Bagus. peringkatnya bagus kan seperti itu ketika negara seperti yang notabene kan biasa kan seperti itu. Kalau Indonesia seperti ini kita kan bisa nanti sampai 100 insya Allah lah. Nanti 100 dulu lah. Nanti masalahnya 100 turun kan nanti bisa menyusul. Kita zamannya Vietnam pas sampai 95 kan. Iya. Oh iya, betul. Nah itu kan karena dia bermain di semua ini tadi kayak Kompetisi di, ya. Iya, di kompetisi resmi FIFA. AFC Juga AFC, sampai piala kualifikasi Piala gitu Dunia. kan poinnya kan gede. Kita lihat sendiri kita Kita sekarang naiknya paling cepat tinggi kan itu. Ya, karena ya kita di kualifikasi. Kita kan nggak pernah seperti itu Cak dulu. Makanya kita kan paling posisi 157, 175, 164. Nggak pernah kita 130 gitu. 140 aja udah jarang itu kemarin. Sekarang kita Dulu. berapa sekarang kita? 134. Masih gampang. Ya, lumayan lah. Lumayan. Kalau Lumayan. kita nanti lolos Bisa ke dibanggakan. ronde 3 kan. Apalagi dengan kualitas. Jadi gini lah. Mimpi kita ke Piala Dunia itu mungkin sekarang itu nggak cuma sekedar mimpi. Ada harapan. Ada harapan. Tadi itu saya sampai di komentari sama teman saya. Mulai sekarang nabung siapa tahu kita lolos ke Piala Dunia Amerika. Oke.
Kalau ke sana pakai visa nggak sih? Iyalah. Tetap ya? Iya, tapi kalau ada pertandingan ada kayak gitu lebih mudah pasti. Oh, maksudnya pintunya lebih gampang kebuka ya? Lebih gampang. Asal nggak pakai sorban Iya, aja. bener. Asal namanya aja nggak aneh-aneh. Karena kalau di Amerika ada kayak gitu, Cak. Nggak paham saya sudah paham gitu. Mas Firda, Nggak paham saya. nama Anda tuh agak-agak ngeri. Iya, agak ngerti. Udah kasih dibahas. Mohon, Jangan Dan. nanti. Jangan dibahas, Kup. Oh nggak boleh. Bukan, maksudnya agak-agak riskan. Hmm. Ketika kita lihat Tersirida Bang, saya pengen bahas sedikit. Jadi kita main di Liga 1 gitu. Saya agak riskan ketika sampingnya ada si Ferrari, ada Komeng ya kan. Ini sebelum Haftan masuk loh ya. Itu kan saya agak udah gitu. Ngol ke gowo karena kan 3 orang itu kan holo kabeh Jadi gitu gini kan. loh. Sama kiper Iya. gitu loh. Itu kenyataannya memang kalau ngambil bola tuh kadang-kadang kotornya aduh jangan Iya. gitu, jangan gitu gitu. Bener. Ini ke apa? Karena kalau kita ngomong habit, Iya. habitnya, Kebiasaannya dia di Liga 1 itu. seperti itu. Itu habit itu Dan ketika di yang Liga 1 memang juga nggak bisa dihilangkan dengan mudah. Cara Kadang- menghilangkan gimana? Main di luar. Iya. Iya. Gitu. kadang gini, dan ketika bermain di Liga 1 kan kita jarang kena kartu kuning. Ah ya. Dia Iya. bisa menyimpulkan gini, alah biasanya yang Liga wae ini gak kartu kuning. Iya, kayak Nah, gitu kalau lah. di AFC kan kita beda lagi, apalagi sekarang ada VAR. Meskipun emang kemarin VAR pas digunakan emang yang tuan rumah agak Ya, sewajar. riskan lah gitu. Cuma kan yang ini kan nanti VAR-nya kan setelah kita nanti lolos kan pasti ada VAR terus kan nanti. Ya selama wasitnya adil, Indonesia masih oke lah. Oke lah. Nah, itu si Kelly. Iya. Kelly itu kan Iya. itu kebiasaan. Iya. Kebiasaan kan makanya itu. Udah sepele gitu kan. Sangat, Mau sangat masuk sepele. tapi nggak Basic. ngomong wasit gitu kan. Hmm. Karena kena kartu, iya Pak. Yang mana Basic wasitnya banget. tanggamu biasa. Iya. Jadi memang ya itu tadi saya bilang, kalau memang mau maju dan konsisten, mending keluar. Iya. Selain Ini yang main- lagi viralnya juga gini, dan Selain main di luar juga liga kita dibenerin lah. Iya. ini kan Borneo kan kemarin kan juara reguler. Betul. Dan Kemarin ada ini penyerahan. ada perayaan ini dadaan, dan jadi nggak ada di planning sebelum turnamen dimulai, Liga 1 dimulai. Oh, iya, iya. Itu nggak ada perayaan kayak gitu, dan tapi ini ada diadakan katanya. Ya itu anehnya seperti itu kita Liga Konoha itu. itu beneran. Beneran loh. Dadakan. Kemarin tadi malam Iya, setelah tanya, dia emang. kalah dengan Arema. Iya, saya tahu itu ada. Itu kayak- ada perayaan kayak juara Karena gitu loh. Tapi banyak yang menghujat ini Borneo. Seperti yang saya bicarakan di grup itu lah. Iya. Agak main mata. Bener. Ketika dia poinnya udah unggul dan dia dipastikan posisi 1, otomatis kan cuma Lolos. ketemu peringkat 4. Nggak mungkin ketemu peringkat 2, 3. Makanya dia main aman mungkin. Dan mungkin ya itulah. Ada Nggak usah ngomong itu. itu. Mungkin pemain muda yang buat dimasukkan. championship. Bukan. Iya, Ya bagusnya itu seperti dia, kayak gitu loh Mas Ulin, dia mau menolong. Ini menolong. lebih parah lagi nih isi Iya. penyelamatan ini. Lebih parah. Iya kan? Gak apa-apa, menolong itu baik. Menolong. Baik. Menolong Men- temennya. Menolong IB. Menolong Aki. Menolong temennya itu. Aki. Aduh. Jadi aduh. Aduh. Liga Indonesia Yang ini kasihan tuh kacau. Persita, dan saya kasihan itu. Liga Indonesia Aduh. tuh Itu Bayangkan itu yang jadi Persita itu Persiku. Wah. Rame tuh. enggak rame lah. Rame lah. Kalah masa. Kalah masa. Kalah masa. Kurang banyak gitu. Itu makanya. Oke. Tapi gimana ya Mas Joni? Emang kalau merubah liga kita itu emang agak susah ya Bang? Mas Joni? Ya, susah. Susah Susah sekali. sekali. Karena buruk-buruknya itu masih Yes. banyak sekali. Banyak sekali. Boroknya tuh nggak hanya di Dan yang federasi saja ya. masih lucunya Apa yang ini di Pinggir-pinggirnya. itu-itunya itu juga Iya. sama. dan Makanya, masih banyak orang dalam itu punya klub, Cak. Itu masalahnya. Oh yang maksudnya di Exco, Iya, ya maksudnya di federasi. sebuah Iyalah. federasi itu masih banyak yang klub. Kadang kan luar kan jarang seperti itu, Cak. makanya kan saya bilang tadi kalau mau maju konsisten keluar saja. Itu cara mudahnya ya Bang? Mudah. Minimal kayak Asnawi lah di port Kalau gitu ya. kita mau ngomong Nggak apa-apa. perbaikan liga itu prosesnya Rumit. itu Pak Erick Thohir harus jadi ketua sama kira-kira 3-4 periode lah. Aku pikir 3-4 abad tadi barusan. Jadi baru liga mungkin bisa jadi bagus. Lu Nur Hidayat kemarin juga main di luar ya bagus. Filipina. Di luar kan? Mm-mm. Ngasis loh.
Tapi kartu merah juga kemarin. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Filipina liganya saya akui masih di bawah kita, Cak. Iya. Sih, Lumayan. Apalagi yang kemarin sampai main di Timor Leste juga. Rafli. ya tidak apa-apa Mas. Iya. Ngebrut nggak sih itu? Penting ngebrot. Iya. Kita kan dulu kan kalau nonton di GBK atau nonton di stadion-stadion lain timnas ya maksudnya. Lawannya Timor Leste, Filipina, Iya. Malaysia, Singapura. Kita tiba-tiba nonton lawannya Jepang misalnya, Argentina. Irak, Argentina gitu kayaknya. Dan kita nggak kalah yang tolol gitu. Iya. Maksudnya bisa mengasih perlawanan dengan permainan yang nggak jelek-jelek, nggak jelek amat sih maksudnya. Ya kalau Argentina kita tahu lah bang. Iyalah. Udah. Kalah 2-0 misalnya kita kembali ke belakang. Itu kalah yang tidak kita yang aduh kok kalah ya, nggak kayak kalah tapi senang. Nggak kayak semalam menang tapi tolol. Klub apa itu? Menang tapi kayak nggak MU ya. Iya. Anjing. Asu Itu. Kita nonton timnas Indonesia kalah lawan Argentina itu kayak happy aja. Kita juga kalah ya, udah tahu kok kalau kita nonton itu pasti kalah. Iya. Iya dan Iya, nggak mungkin menang. enggak mungkin menang. Karena Ini kan menang kualitasnya- viral. Secara kualitas sudah jauh. Permainan tapi Tapi kan itu jadi sebuah pembelajaran. Jadi gitu loh. pemain kita, makanya kan kita ngomong sering-sering lah datengin tim-tim kayak gitu. untuk- Dan Erick Thohir untuk juga punya friendly planning match. mesti Iya. manggil di 10 besar peringkat FIFA kan. Dan setahun Kan sekali memang- itu planningnya. Memang apa namanya sih. impact-nya kan juga ada Luar gitu biasa, loh iya. ke timnas kita. Jadi Nanti timnas kan- kita juga akhirnya tahu ketika berhadapan dengan pemain-pemain seperti Ini. itu level-level atas itu harus seperti apa, harus ngapain harus gitu ya. ngapain itu. Akhirnya mereka terbiasa kan. Kenapa kok timnas kita bisa sampai seperti ini? Kita ngomong di yang U23 ya. Iya. Karena sebagian besar pemain U23 itu main senior, Cak. Ah iya, itu tadi belum dibahas. Iya benar. kan? Sebagian besar mereka itu pemain di senior. Mereka sudah punya pengalaman main di Piala Asia, Ketemu. main di kualifikasi Piala Dunia, ketemu sama pemain-pemain yang kualitasnya cukup bagus. Maka ketika kemarin dia ketemu dengan pemain meskipun dari Yordania, meskipun dari Australia, tapi mereka kan bukan pemain senior. Betul. Iya kan? Iya. Sedangkan Indonesia ini sudah punya pengalaman meskipun Chemistry dia juga udah sama-sama. bagus, iya. Chemistry juga sudah terbentuk karena udah lama bermain. Itu siapa aja bang? 7 Mulai dari pemain. Hernando, Oke, Hernando. kemudian si Rizky Ridho, Pratama, Ferrari. Ferrari enggak lah. Ferrari dong. Enggak. Jarang sih emang sih. Masih ya Enggak, belum. enggak. Terus, Tapi dipanggil kan dan iya tapi kan sedang main juga. Terus Strike, Strike, Nathan, Jenner, Jerner, Marcelino, Marcelino, Witan, Witan. Bener. Hapner. Iya Iya. kan? Itu hampir 11 line up itu sebagian besar 70% main senior, Cak. Paling yang enggak coba Fajar. Iya kan? Iya. Makanya ketika mereka berhadapan Oman. dengan meskipun itu Yordania, meskipun Australia, meskipun itu Qatar, kita mampu melayani permainan mereka. Karena mereka sudah terbiasa melawan tim yang lebih tangguh Betul. di usia yang Di masih usia yang dini. masih muda. Ketika kita lawan Australia senior juga gak jelek-jelek Enggak. banget. Kita kalah tapi bangga itu kok. Mainnya Iya. bagus. Kita main bagus. Kalau gitu loh. sama Jepang juga kita wah ternyata kita bisa mengimbangi sampai yang strikernya bilang tidak bermain sepak bola kotor, berani menyerang melawan kita. Sampai kaget itu Tidak kan. bermain Weda negatif. itu loh. Low block gitu. Strikernya Feyenoord. Lawan Tomiyasu mereka kok sudah Iya. lawan si Endo Endo kocak. Endo. Itu main gak sih? Main dong. Main. main Iya kah? Iya. main semua itu. Iku strikernya Ayo Weda dengan Feyenoord. strikernya Ono itu. Strikernya apa? Sociedad. Oh nggak. Oh, Tibo. Siapa kok Tibo sih? Takafusa Kubo. Oh. Sama itu dan pemainnya Bocum, Ritsu doang. Nah, jadi Lawannya itu loh. Itu, Kak. Makanya ketika melawan meskipun negara yang cukup Kuat. kuat kita ngomong, tapi kan namanya beda, Cak. Betul. Gitu loh. Lah sedangkan kita ya tetap hampir sebagian besar sama. Makanya kenapa Sintayong Sampai optimis sampai bisa memutus, semifinal. kemudian optimis itu mungkin karena itu pemain-pemain yang saya bawa ini sudah punya pengalaman, jam terbangnya udah tinggi dibandingkan dengan pemain Qatar, Yordania atau Australia. Mereka lebih pengalaman meskipun kalau kita ngomong ke peringkat sepak bola Kita mereka kalah kita jauh. kalah jauh. Tapi ini kan kelompok umur
bukan senior. Jordania Kalau pasti di senior, bawah 100 kan. Kalau kita senior ya mungkin ya Coba cek. berat. Loh, kalau Australia aja sampai Di bawah 100 dia Jordania. kalau Australia Iya. mah di bawah 50 Iya, kan. enggak. Iya. Jordania di bawah 100 karena Enggak, dia Jordania di bawah runner up 100. Piala Asia kok. Qatar malah 50 besar ke bawah ya dan kayaknya. Iya. Kalau peringkat FIFA ya. Karena dia kan terus Piala Dunia. Tuan rumah. Tapi kan Apalagi dia juara Piala AFC. Asia dia. Yang kemarin kan. Asia Dua itu. kali kan? Iya. Itu kan downgrade-nya poin kan sampai Kan cepet tinggi Cak, itu. pasti. Itu ada poin ya kalau Loh, Loh, itu kan ada agenda lah, kan FIFA. agenda Enggak, FIFA. yang ini loh. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak, Ini kan enggak ada. kelompok Oh, umur. di tiga enggak kan? Iya. Cuma kita kan bicaranya gengsi itu. Jadi kelompok umur enggak pakai poin, Cak. Ketika kita Poin itu senior. Olimpiade poin juga enggak? Apa? Olimpiade ntar. Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ada poin berarti ya? Enggak. cuma Pokoknya kan yang gini, poin Cak, itu yang main prestisnya senior. ini loh, Cak. Ketika kita bermain di Olimpiade nggak pernah terfikirkan oleh Pokoknya kalau masyarakat Indonesia. turnamen Belum pernah kan? Belum pernah. pernah. Mau ikut Iya. Piala AFC U23 aja baru ini kok. Debutan ya langsung Debutan yang tidak debutan yang bisa memberikan perlawanan gitu. Dia udah Sintayong pintar persiapannya di AFC senior. Iya, Cak, makanya. betul. Enggak cuma AFC senior. Uji coba pun kualifikasi Piala Dunia itu buat persiapan itu juga. Makanya kan kadang-kadang pengamat itu nggak jeli dia ngelihat. Gitu loh. Ketika ngomong, "Kenapa kok Sintayong kok targetnya kayak gitu? Kok berani sekali dia?" Loh, dia nggak ngerti. Ini kelompok umur, Bos. Pemainnya beda ini. Ini bukan main senior. Indonesia ini Maksudnya lawannya ya? lawannya Indonesia ini pemain-pemain senior ini yang dibawa sebagian besar. Betul. Fondasi timnya itu sebagian besar pemain senior. Ketika Makanya dia kita- ngomong berani. ketika kita lihat sendiri dan Lee Kang In kan Nggak. nggak dipanggil karena emang agenda FIFA PSG juga nggak mau kan pasti butuh Lee Kang In kan kita itu jadi keuntungan buat kita kalau emang nanti ada pemain bagus yang masih kategori U23 pasti tidak boleh ikut. Iya dan Iya. itu loh kecuali pas kalau yang Minson dulu itu nganu ke Asian Games ya itu. Beda jadi dia agak negara sih. target militer itu emang tapi meskipun nggak masuk agenda FIFA kan ya. Nah, jadi Nah, kalau ada- seperti ini kan keuntungan buat kita gitu loh dan makanya Sintayong berani. berani. Target Yang penting semifinal. pemain-pemain pilihannya bisa ikut semua. Iya. Iya. Makanya Nathan ini Iya, Nathan kalau nanti bisa ya. ikut lah. Ini udah banyak meme-meme tadi dan. Katanya balik dia habis ini. Udah balik, Cak. Tapi Udah balik ke Belanda dia. upaya tenang, PSSI sama STY untuk meminjam Nathan lagi untuk ke Qatar. SDY sudah adalah- menyiapkan gelandang pengangkut dump truck. Loh, kalau Akan Fikri bagus Cak sebenarnya. Saya lihat Saya ya, suka. kemarin ngomong sama Bang Satria, Akan Fikri itu bagus, cuma dia posturnya kecil. Ketika dia balik badan, pasti kegantol gitu loh, Cak. Kalau Gini, Infak Jari kan tapi dia gini, punya gini, body building yang kuat Gini gitu Mas loh. Ulin. Kurang cepat dia. Gini. Ini setelah saya bandingkan dengan Nathan, ini jauh sekali. Kan bisa. Jadi Iya, kan ini loh. bedanya kan sama Nathan dan Jadi kalau gini, yang lainnya aja. dia itu oke mengganggu permainan lawan oke, tapi proses build up-nya Itu. ini yang Iya. dia nggak punya. Masih keteteran Masih lah. keteteran. Lah, Masih bingung mau kemana-kemana umpannya gitu loh. kan kita kan penting kayak gitu. Iya. Kalau kita memang mau oke kita bertahan, tapi kan kita juga harus punya counter attack yang bagus. Nah, Gitu loh. Nah, kalau yang main Nathan sama Jerner itu jaminan mutu saya bilang. betul. Proses counternya pasti bagus, apalagi kalau memang Marcelino Witan mainnya top form kayak kemarin sama Rafael juga. Apalagi nanti kan si Hoki, Hoki Sananta kan Sananta udah bisa main. udah main kan. Gitu loh. Tapi Sananta Kenapa juga di kok? timnas juga nggak kayak. Nah, Ini kenapa nggak bahas Hapner nih, Tumben? Kesel kemarin gol bunuh diri. Enggak sih. enggak bagus soal. Secara keseluruhan dia bagus. Overlap kemarin loh. Iya, Tenaganya gila loh Iya. manusia itu. iya. Tembak dia kan. Terus ketika ada sedikit apa sih? Pendel itu ya. Apa sih? Melindungi Friksi. temennya. Ada friksi atau Dia apa? paling depan, Cak, ibaratnya. Premannya Preman. ibaratnya. Ya, jangan-jangan dia bukan orang Belanda, itu bener-bener Pak, darah Indonesianya ada itu Pak. Iya, bener. Yakin aku. Nggak perlu tes DNA itu, yakin. Itu kayak Di bener-bener orang- premannya ada itu. Itu kita memang butuh main seperti itu juga. Kita belum pernah ada pemain itu ya. Dan. Iya, yang preman gitu. Jadi dalam arti ketika memang ada temennya dilanggar, dia tuh pertama kali yang melindungi, terus membela proses terhadap wasit. Tapi dia nggak nakal. Maksudnya nggak nakal tuh nggak mukul, nggak apa. nggak. Kalau main keras itu biasa. Iya. Dia keras memang mainnya. Kayak kemarin kena
kena lehernya itu. Cekek. Tendang gitu kan. Ketendang dulu, tapi tarik cekek dulu. Iya. Kayak orang mau mati anjing. Ya kayak pelanggaran seperti itu kan memang kadang-kadang harus dilakukan. Profesional full lah. Iya. Iya, profesional. Dia Dia kontrol. tahu kapan harus profesional full, kapan harus pelanggaran yang memang bersih kan. Iya, iya. Itu yang kadang-kadang intelijensia seperti itu yang nggak dimiliki pemain kita. Pemain kita itu Itu. kadang-kadang agak gadus gitu aja. Itu loh yang baru Dan pasti mukul kadang itu loh. main tangannya. Iya. Kurang-kurangin lah. Gitu. Oke, Akan Fikri, kayaknya pengen membela dia. Kenapa? Saya ketika lihat main, Akan Fikri bener ya? iya. Akan Ketika kakak pas gitu. main di pertama emang bagus kok, Cak. Saya lihatnya Ya bagus. mobilitas dia bagus. Ketika Cara emang bertahan dia menutup dia menutup Nathan sebelum emang itu kan pasti Nathan kan dicadangkan dulu kan itu karena emang baru sampai juga pas itu. Ya benar. Dan kedua kan Hapner itu malah lebih lucu lagi dan Iya. dia itu masih pakai jaket Cerezo. Dia itu langsung 10 ke menit stadion, sebelum itu langsung ke stadion. sebelum main Mau dia pakai sampai tasnya itu stadion. terus dibawa dia. 12 jam perjalanan ya. Masih jauh ya. Sebegitunya. 6 jam. 6 jam. Jepang ke Qatar ternyata masih jauh. Sebegitunya Iya. pengen bela timnas. Effortnya, iya. Itu dan masih di Bully. Ya, di situ orang-orang nggak benar. Iya. Kalau dibully lagi harusnya supporter Indonesia yang memang benar-benar mencintai timnas harusnya di belakang. Ya kemarin saya itu Bang mau klarifikasi. Kan kita sempat ada bayaran ya? Iya. Tapi tidak ada. Iya. Tidak ada bayaran dari timnas. Iya. Cuma uang saku. Iya. Mungkin sempat ada argumen gitu kan Mas Yuli. Enggak ada. Iya. Dan mereka mau. Iya, Loh, itu. Loh, makanya belum mereka tuh udah kayak gitu kok masih dihujat kan ya anjing gitu namanya. Yang hujat maksudnya. Ya ampun, susah begitunya gitu. Iya lah. Jadi nggak usah lagi lah kayak gitu. Semua sama lah Bang ya. Sama-sama. Mau tuh diaspora, half blood, Yang penting kan dia sudah punya paspor Indonesia. Iya, Dia sudah KTP. WNI. KTP-nya mana sih mereka ya? Jakarta kali ya? Ketika kita Enggak muak juga. dan tapi ada masih berita terus kok malah tambah muak gitu. Iya, tambah muak bener. Mending kok kayak akun-akun juga saya sayangkan juga akun-akun sepak bola yang masih mengupload Orang-orang itu Impel. lah. ya Orang-orang Pertama. itu. ya media televisi ya Mm-mm. akun-akun sosmed sepak Kayak bola yang saya sayangkan kemarin Mm-mm, kenapa gitu, juga dan TV masih One dikasih. undang dia Mm-mm. itu. Ah, itu masih sering dan emang TV One Makanya, itu sering saya sekali. agak heran ya. Ngapain orang kayak gitu diundang? Dia mikirnya mungkin cuan. Iya. Ya, Kayak TV One kan cari. kayak Semakin dia kan konfrontasi kadang-kadang kan. ada konflik Mm-mm. itu kan juga semakin bagus. Mesti banyak yang nonton meskipun Iya. komennya hujatan semua Oh. gitu loh. Nggak ada yang dukung dia. Ya namanya kan memang beda dan slogannya emang. Oh, iya. Betul. nggak kalau emang berita kan dukamu, cuanku Bang. Kalau berita kan seperti itu. Iya udah. Pokoknya ada konflik, nah ini Udah cuan 1 nih. jam ini jam. Udah, Kak. Oke udah ya, Mm-mm. nggak usah bahas yang 70 ya. Enggak usah. Kalau si kosong apa? Kok 7-0 apa iki, Cak? Ah kemarin, Oh, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak Bahaya ya? usah. Nggak usah. yang penting misi penyelamatan akan mesin komplit. Tolong menolong enggak mesti penyelamatan. Menolong temennya Cak ini. Nolong Nggak menyelamatkan. Iya. Ibaratnya mau kejegur ke sungai itu ditarik dari Itu ada tim Bagus tuh berarti. Tim yang satu itu mau memanggil semua pemain-pemain. Iya itu. Si S ya. Iya. Kasihan tuh. Mau dipanggil semua. Iya. Anda sebagai anggota harus Konsekuensi sih Bang. Iya sih. Jadi mau nggak mau. Berarti ini mau degradasi dan berarti. Iya mau. Kan Kenapa? sempat dulu ada cerita ya. Tapi ada. Ini kan mau ada di band katanya. 4 klub termasuk Sleman. Enggak tahu, Cak. Ben FIFA. Hah, nggak tahu nanti kasus seperti apa kita cari tahu lagi. Nah, kita belum juga masih stangsiur ya. Tugas negara. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis video bisbol kali ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Pan Pelobar, langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Pan Pelobar dan juga dibunyikan. Loncengnya. Kita udah lama nggak upload ya? Udah berapa? Yes. Seminggu. Kemarin mau podcast gak jadi. Hujan. Saya kebetulan langsung ketiduran. Terus Bang Satria nggak ngabarin lagi, saya skip itu. Oke. Dan juga lupa di follow media sosial kita di Instagram juga di TikTok. Di @panpelnobar sama. Sama TikTok ya. Ya, Jadi gue pamit. Mas Ulin pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans. Layar kaca.